Ini kawan saya, sahabat saya, Dr. Ali Ansunggun. Hari ini beliau mau uji mahasiswa pasca kita, ujian terbuka doktor. Nah, ini yang uji Dr. Ali Ansunggun, ya, mahasiswa pasca sarjana program doktor, ujian terbuka sekarang di lantai 8 kampus UIA. Salah satu pengujinya adalah Dr. Ali Ansunggun. Wah, ini luar biasa nih. Ya, hebat insya Allah nih. ini kan berkat dari Wia dan juga almarhum mami kita, Iya, Ibu Tiara Wia, ya. dan begitu juga dewan kita Bapak Firdaus Zainani. Jadi maka kami senang, apalagi saya statusnya asal orang Korea, sudah warga negara Indonesia, dosen S3 di FYI, di Wia, dan alumni pesantren yatim loh. Iya. 6 bulan di pesantren yatim Asyafiyah. Dan berkat Dr. Ali, dulu ada mahasiswa kita program S2 di sini. Waktu itu masih wakil duta besar ya Korea di Indonesia. Sekarang dan beberapa orang Korea dari LG juga, dari alumni dari WIA. Itu kebanggaan kita. Iya. Dan sekarang yang wakil dubes itu jadi duta besar di Myanmar ya. Duta besar ya. Waduh, luar biasa ini Dr. Ali. Selamat ujian untuk membantu perjuangan manusia di Papua. Hari ini mohon kepada hari ini Kamis 13 Oktober 2022 atau bertepatan dengan tanggal 17 April awal 1444 Hijriah. Universitas Islam Syariah program studi ilmu dakwah S3 akan melaksanakan sidang promosi terbuka disertasi atas nama Badrah Ujuni MA yang akan menyampaikan hasil penelitiannya yang berjudul Kontribusi Dakwah Ulama Perempuan Indonesia, Studi Historis, Antropologi, dan Sosiologi Ulama Perempuan Indonesia abad 19 sampai abad 25. Berikutnya saya melihatkan sudah siap Dr. Ali Ansunggun MA Korea dan masih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Pertama-tama yang saya hormati Profesor Dr. yang dipimpin dari Wia dan juga para penguji dan para hadirin sekalian yang saya hormati, dan juga sang dokter saudari Badrawi ini. Jadi saya juga beberapa kali baca ini karena disertasi beliau sangat tebal. Saya seorang dari IAIN Jakarta. Kebetulan S2-nya saya ambil antropologi agama. Jadi bisa dikatakan sebagai pakar pengaruh dari Profesor Bambang Pranowo dan juga Bapak almarhum. Saya lihat Profesor Dr. Ato dari UIN Jakarta dulu, beliau sangat ahli di bidang metodologi penelitian. Saya melihat disertasi ini sangat berperan pada satu pendekatan metodologi. Tapi metodologi ini saudari Badrawi ini yang kebanyakan itu adalah penelitian perpustakaan, yaitu lain research.
ataupun penelitian kualitatif. Tapi penelitian kualitatifnya kurang nampak, ya saya lihat, karena ini dari segi metodologinya. Dan antara lain sekarang kita lihat dari segi sudut antropologi, disertasi ini mendekati ada pendekatan tiga, yaitu antara lain adalah pendekatan historis dan pendekatan antropologis dan pendekatan sosiologi agama. Dari segi historis cukup bagus, dan dari segi sosiologi dan sosiologi agama. Tapi untuk metodologi penelitian, apa yang dikatakan Bapak Profesor Rektor tadi juga pertama, dari segi pendekatan teori itu memperkuat ataupun punya teori sendiri untuk mendekati hal ini. Dari segi antropologinya kurang kelihatan. Ini kebanyakan itu disertasi ini adalah historis, karena itu perpustakaan. Sekarang saya tanyakan, metode penelitian kita pendekatan dari sudut antropologi, yaitu dua. Pertanyaan saya pertama itu adalah pengaruh untuk ulama perempuan di Indonesia. Apakah hanya teori pendekatan, kalau kita melihat dari segi antropologi, teori innovation, yaitu dari inovasi, melihat dari dalam, yaitu pengaruh dari dalam negeri. Adalah apa yang disampaikan oleh beliau dari Sumatera itu dari segi suku Bisino, agama itu beda. Tapi bagaimana secara dalam bertumbuh dari segi perempuan ulama di Indonesia? Apakah itu ada pengaruh juga perempuan ulama di Indonesia dari segi akulturasi, yaitu pendekatan dari luar? Karena dari segi Islam di Indonesia berkembang, yaitu pengaruh dari luar, yaitu dari Yemen sampai Aceh, sampai hingga sekarang. Itu perlu di analisa itu pertanyaan. Apakah ada pengaruh dari dalam ataupun luar negeri dari segi inovasi dan akulturasi? Oke, itu pertanyaan pertama itu. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Di bawah panji Asy-Syafi'iyah kita berada bersama-sama, mendidik jiwa kita semua dengan ajaran Beliau dokter kedua dari UIN dan dari UI. Iya. Wah, Dan luar biasa. S2 di PTIK. PTIK, S2 PTIK, dan sekarang dosen tetap di program Pasca Sarjana UIA. Nah, beliau ini sekarang menguji, dan berkat Dr. Ali ini hubungan UIA sama Korea ini terjalin erat. Dan kita ada Korean Center, beliau juga yang membantu. Dulu banyak sekali ketemu dengan berbagai tokoh-tokoh di Korea, dengan Universitas Daejeong University dan lain sebagainya. Kita berhubungan, dan ke depan kita akan lanjutkan lagi dengan Korea ini. Dan berkat Dr. Ali, dulu ada mahasiswa kita program S2 di sini. Waktu itu masih wakil duta besar ya Korea di Indonesia. Dan Sekarang beberapa orang Korea Iya. dari LG juga, Dari alumni LG. dari UIA. Itu kebanggaan kita. Iya. Dan sekarang yang wakil dubes itu jadi duta besar di mana? Duta Iya, besar iya. ya. Waduh, luar biasa ini Dr. Ali. Jadi mahasiswa UIA ini banyak mahasiswa asingnya dari Korea, dari Dr. Ali. Jadi selain ini ada UIA sekarang dalam taraf universitas ini bukan dalam domestik, dalam negeri, tapi udah dunia internasional. Bahkan sekarang sampai S3 saya sendiri menguji untuk doktor calon S3 di UIA. Ini adalah salah satu kaguman dan juga berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dan juga Bangdai Channel berkembang terus. Korea dan Indonesia hubungan yang baik. Bagaimana pandangan Pak Dewan tentang antara Korea dan Indonesia selama ini? Kita semakin erat sekarang. Dan Dr. Ali ini adalah tokoh masyarakat Korea di Indonesia. Amin, amin. Nah, kalau ada menteri-menteri datang, waktu presiden datang ke Indonesia, kunjungan kenegaraan, yang menjadi penterjemah ini beliau. Hubungan diplomatik dan Diplomatik. juga ada budaya, Iya, budaya. pendidikan, Iya, misalnya, Masya Allah. Jadi menjembatani gitu. Beliau ini mempunyai peran besar memperkuat sinergitas hubungan internasional antara Indonesia dengan Korea, dan juga antara UIA dengan berbagai kampus di Korea. Korea dan Indonesia adalah saudara. Saudara, Bangdai Channel maju terus. maju terus. UIA maju Maju terus. terus.